Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa nikmatnya tercurah kepada kita, yang senantiasa karunia-Nya tanpa henti diberikan kepada kita, yang senantiasa memberikan kita kebahagiaan, yang senantiasa memberikan kita ilmu, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tidak berhenti. Hakata. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah yang terbesar adalah kita bisa, alhamdulillah, yaitu bersyukur yang paling besar, diperkenankan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah yang paling beruntung adalah lidah yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Lidah yang paling beruntung, hati yang paling beruntung adalah hati yang selalu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau lidah untuk bersyukur kepada Allah, hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akal yang beruntung adalah untuk meresapi, melihat, ya, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbuah kecilnya diri kita, ya, dan besarnya, maha besarnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki kuping untuk mendengarkan apa? Mau'izah, untuk mendengarkan hikmah, untuk mendengarkan sunnah, untuk mendengarkan kalam Nabiur Rahmah, untuk membaca Al-Quranul Karim, ya. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat dipisahkannya kita. Alhamdulillah. Hakadha ni'amillah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada tara atau tidak bisa kita hitung, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullah Sayyidina al-Imam an-Nawawi, ya, beliau berkata, Rasul an Ibn Abbas qala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashadji Abdul Qais inna fika haslatan yuhibbuhum Allah al-hilm wal anat. Apa namanya? Ini di sini tentang sifat, ya, sabar, ya. Nomor satu sabar, syukur. Yang ini di sini di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat, ya. Ini yang meriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahwa dari Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau memuji Abdul Qais, inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah. Kamu punya dua sifat ini yang disenengin sama Allah Subhanahu wa ta'ala banget. Kalau sudah bilang disenangi Allah, berarti Rasulullah ikut. Yuhibbuhumullah, itu berarti Allah, Rasulnya juga cinta sama orang itu. Hal ini, ya, dua hal ini. Yang pertama kali, bahwa kamu nggak nyolot, yaitu santun. Nomor satu kalah, sabar, ya. Ini di sini dikatakan al-hilm was-sabr. Salah, maksudnya sabar masih kalah dengan orang apa? Hasanil wujuh, orang yang santun,
ya, ada kalah sabar. Nomor 2 baru sabar. Jadi hadis muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih ini berarti hadis ini terkuat sudah ya. Dua sifat itu. Di hadis lain itu sampai orang bijaksana itu, ya, orang santun itu, orang tahu perihal itu, kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahih, kadal hilma an yakuna nabiyan. Nyaris orang yang santun loh, ataupun bijaksana, nyaris Rasulullah dekat maksudnya dengan apa? Kenabian. Berarti apa? Beratnya sifat hilim, bijaksana. Nggak ada orang bisa bijaksana tanpa mempunyai ilmu. Makanya aja namanya kan bukan ilmu tapi hilmu. Hilim lebih tinggi dari ilmu. Kalau bijaksana ada ada jelas wajib harus pakai ilmu. Baik itu ilmu retorika, ilmu ucapan, ataupun ilmu pengalaman, ataupun ilmu agama dan lain sebagainya. Dan hilim itu diperolehkan oleh Allah Taala, la muslim wala kafir. Enggak muslimnya, enggak kafirnya dapat semuanya. Cuman mereka yang enggak amanu, bukan orang Islam, ya jelas ditolak nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bijaksana itu tertinggi. Jadi kalau mencari orang yang pertama kali itu adalah orang yang bijaksana. Cari orang yang sabar, dia lupa dengan bijaksana, halak, binasa. Ya, sabar, tapi dia melupakan sabar, tahan, nggak ambil solusi. Kalau hilim ini sampai dikatakan sama Rasulullah, an yakuna nabiyan, kadal halim an yakuna nabiyan, nyaris sampai kayak nabi. Nah, bayangin ini belum jadi Rasul SAW itu sudah bisa mendamaikan karena kebijakan Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang yang ajib, orang memberi kebijakan tapi yang kasih kebijakan gak bijaksana, kan lucu. Kebijakan dari orang-orang bahlul, orang tolol, kebijakan ini naik, ini turun, tapi gak ada yang bijak sama sekali. Dari mulai sekecil mungkin kepala rumah tangga memberi kebijakan, ketua RT, ketua RW, lurah, ngasihnya kebijakan, ditanyain bijak itu apa nggak tahu. Nah, jadi cuma ucapan toh, bijak. Orang bijaksana itu yang bisa ya memperbaiki, itu bijaksana ini. Dan menghasilkan kebaikan walaupun mengurangi kenikmatannya maksudnya, mengurangi haknya, bukan kenikmatan, dihapus itu kenikmatan, haknya itu orang bijaksana. Udah ini begini ya, biar pada semua dibagi sekian, ini kamu harus di sini, aduh yang ini kecil ya, udah dibagiin gua. Kadal halim an yakuna nabiyyan, luar biasa orang bijaksana ini. Pertama kali kita harus bijaksana kepada diri kita, ingat ya. Sebab kalau kita nggak bijaksana, kata Allah Taala, ente zalim sama diri ente. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidak sekali-kali Allah berbuat zalim kepada kamu kecuali kamu sendiri yang menzalimi dirimu. Allah tak pernah zalim, enggak ada sifatnya itu. Allah Taala, Allah az-zalim, enggak ada. Kita menzalimi diri kita. Kita yang ta'adda hududullah. Kita yang melampaui batas-batas apa yang Allah Taala telah tetapkan, kita terobos semuanya. Nah, dosa-dosa dan lain sebagainya, kita sendiri yang menzalimi. Nah, pertama kali kita harus bijaksana. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, dominankan akhirat, dominankan ilmu akhirat, dominankan ilmu syariat. Selamatkanlah dulu akhirat. Kita orang beriman itu yang eksistensinya itu ma khalaqtul jinna wal insa illa
udah itu eksistensinya orang beriman. Ya beribadah. Selamat dulu. Di ayat lain, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Selamatin dulu akhirat ente. Itu bijaksana untuk diri kita. Jadi kalau kita nggak menyelamatkan diri kita, berarti kita nggak bijaksana. Menyelamatkan bukan dari dunia. Kalau dunia udah kita baca sehari berapa kali? Kullan yusibana. Lan ya, bukan gulla. Bukan gulla, bukan. Kullan. Berarti tidak akan pernah sedikit pun ataupun ada ataupun bisa yang menimpa kamu sekalian, hambaku, makhlukku. Illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang bisa menimpa ente sekarang, besok, lusa, nanti enggak ada. Kecuali itu semuanya kataba fi'il madhi. Udah aku tulis lama sebelum ente ada. Berarti penyelamatan lebih mana? Di sini apa di akhirat? Di dunia udah bulan sih pada lama kataballahu lana. Bahkan akhiratnya Allah udah selesaikan. Jadi yang bagi kita selamatkan urusan akhirat kita, urusan agama kita. Di ayat dikatakan itu Allah SWT memberi nasihat. Ada yang lebih tinggi dari nasihat Allah? Tidak ada. Kata Allah SWT, man kana yuridu harthal akhirah, siapa yang ingin selamat, siapa yang ingin dapat harta benda di akhirat, maksudnya pahala-pahala di akhirat, maka kami, kata Allah Ta'ala, kata besaran Allah, kami nazid lahu. Man kana yuridu harthal akhirata nazid lahu fi harthih, maka aku tambah semuanya dia di dunianya. Karena dia udah mantep benar-benar untuk akhirat. Kemarin kita terangin ya, bahwa statement kita dunia mencari akhirat adalah pekerjaan kita. Mencari keselamatan akhirat adalah inti daripada kerja kita. Adapun sambilan kita, ya di mana-mana itu ada kerja, ada sambilan itu. Sambilan kita adalah mencari hak dunia kita. Jadi utamanya kerja itu di dunia, sesuai kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat tadi mengatakan bahwa anak jamin nazid lahu fi ardh. Maksudnya anak tambahin di akhiratnya, anak jamin di dunianya. Utamanya dengan ilmu. Tadi ya dikatakan bahwasanya apa? Kita hidup ini, pekerjaan kita adalah menghamba kepada Allah, nyelamatin akhirat kita. Itu kerja kita di sini. Ingat dari mulai balik kita harus berpikir bahwa anak di dunia ini, tujuan anak, kerjaan anak, tujuan berarti kan harus dikerjain ya kan. Cita-cita anak harus bisa nggak bisa harus kita terjang terus keselamatan akhirat kita. Adapun sambilan kita ya itu mencari dunia kita. Akhirnya cari dunianya itu dimasukkan ibadah kalau kita begitu. Ana mau pagi jualan ini, siang pergi ke sini, sore buka ini. Terus dia niat, ini kan ibadah. Kita untuk apa? Untuk ini keluarga apa namanya? Aisyah itu telah beraisyah untuk menghidupi keluarga. Dapat uang. Ngeles pakai apa? Al-hadits, hadis Rasulullah atau ayat Quran. Akhirnya apa? Kita kerjakan untuk anak kita. Bohong modal tuh orang. Nah, kalau kerja inti untuk keluarga kita, itu kan tadi kan pagi sampai siang udah cukup. Seandainya ini kita bilang orang itu pagi kerja, siang kerja. Ada orang yang memang udah dibegitukan untuk masalah umat ada. Cuman kalau ada terus jangan iri kita. Orang mau capek iri kan lucu. Orang susah diiriin. Dan juga jangan lupa ketika ente mendapat nikmat ini yang bencana juga ini orang ini. Ya. Amit-amit lagi apa namanya itu lupa yang menjadikan bodoh. Jadi itu tujuannya selamat akhirat kita. Nah, kerjaan kita di dunia
Sambilan kita di dunia mencari halal, mencari harta yang halal, itu sambilan. Sehingga yang tadi sambilan itu mau tambah banyak waktunya, itu tetap dimasukkan oleh Allah Ta'ala ibadah. Tapi kalau dibalik dulu, kita kerja pagi, kerja siang, kerja sore, ya habis maghrib masih ringkes-ringkes gitu, habis sholat cuman baca ayat kursi pula, habis itu terusin lagi. Setiap hari begitu. Terus malam gak cukup lagi, masih menceritakan hasilnya. Nah, tapi hasil akhirat gak pernah disebut. Ini kita hari ini sudah berapa kali sholat sunnah, hari ini sudah berapa rakaat kita sholat witirnya. Ini yang diceritakan, nanti udah capek seharian kan, istirahatnya masih cerita dunia. Innamal hayatud dunya lahibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itu sama dengan orang kafir, kata Allah Ta'ala. Mainan, bikin dosa, berbangga-banggaan, banyak-banyakan duit, banyak-banyakan aulad, pamor, pengikut dunia. Allah Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah kasih tahu, Allah kasih merintih gitu, nakutin banget. Ya Allah, Allah sallallahu, semoga Allah nyelamatin kita. Amin. Doa ini sekarang diselamatin sama Allah Ta'ala. Kemarin diselamatin sama Allah Ta'ala. Doa yang tadi selamatin. Tidak selamat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Ditipu ente, diketawain kepingkel-pingkel syaitan ketika ente menikmati sesuatunya tanpa mensyukuri. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai dunia ini menipu kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai engkau tertipu dengan diri kamu. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Jangan kamu taati, ikuti orang-orang yang aku lupakan, kata Allah Ta'ala, dari mengingat aku. Tadi pagi, sore sini kerja semuanya, tapi ngeles dia bilangnya apa? Untuk ini, untuk ibadah, untuk ini. Kalilin nanti berarti. Cari terus untuk orang-orang terus. Kalilin, perang terus orang intinya habis. Mau gede seberapa habis? Kalilin. Anak kerja biar anak pahala. Lebih keren begitu. Pakai ditanyain, pakai ngenes lagi. Anak istri. Tapi pagi udah kerja subuh. Habis subuh. Kerja dulu sama Allah yang punya kerjaan dunia wal ukhra, Allah Ta'ala yang memberikan pahala, Allah Ta'ala. Kamu ini Allah tunjukkan sekarang nih, baru berapa bulan ini. Siapa yang terlaris kerja sekarang? Yang laris yang tadinya dikejar-kejar kerjaannya. Saya tuh wajah lesu, udah jatuh, udah duduk sekarang anteng di rumah masing-masing. Bahkan pulang gak bisa. Mau mumet gak bisa, anak pingin mumet tiap hari kan mumet, kerja tuh. Anak pingin pusing nih mikirin ngatur ini dan lain sebagainya. Ayo, menang mana yang sama Allah Ta'ala? Menang mana sama ketentuan Allah? Ini sebenarnya buat hikmah. Kalau orang yang tahu hikmahnya keadaan seperti ini ya, karena penyakit sana itu hikmah. Kalau orang yang ingin istirahat, orang ingin liburan, ini liburan nama. Orang yang ingin zikir, orang yang ingin tahu lebih banyak ilmunya sekarang. Ngantornya di rumah dan ini sekarang. Nah, sebab nanti akan datang yang lebih dahsyat lagi. Itu kalau menangi, kalau nggak menang mati kok ayat kita. Ya, dan nggak lama terus ini beruntun, kan? Musibah. Allah SWT menyelamatkan agama kita ya, paling penting menyelamatkan diri. Allah megafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Yang bagi kita sekarang tiap hari baca itu, tiap hari 7 kali jangan kurang. Allah megafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Itu hadis ya. Allahumma ya kafiyal bala, ya Allah yang mencukupkan semua cobaan. Ikfinal bala, cukupin dah ya Allah, cukup ya Allah bala untuk kami ya Allah.
qabla nuzulihi minas sama, sebelum engkau turunkan ya Allah, tolong berhentiin dulu ya Allah. Itu artinya Allahumma ya kafiyal bala, ya Allah yang mencukupkan, yang mencukupi, mensudahi semua cobaannya, bisa menyudahi kan Allah. Selesai udah cobaan Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ya Allah engkau yang bisa mensudahi, menyelesaikan, mengangkat bala ini. Ikfinal bala, berhentikan ya Allah, cukuplah bala kami ya Allah, cukupin ya Allah, sudah cukup ya Allah, jangan engkau turun. Qabla nuzulihi minas sama, sebelum engkau turunkan dari langit. Dan bala paling bahaya, paling inti adalah bala uji. Bala yang paling bahaya, bala dalam agama. Ya, bala dalam agama. Kalau bala dalam agama untuk orang Islam juga, maksudnya orang Islam itu kena bala agama, dia yuhmilus shalah, wala ya'tuz zakah, enggak bayar zakat, meninggalkan sholat, wala ya'riful ilm, enggak tahu ilmu. Enggak tahu, kan enggak belajar ilmu, enggak tahu ilmu itu apa. Tahunya seceng, tambah seceng, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, buat makan ini, belum beli ini. Besok ntar ada yang keluaran baru, ini ada keluaran terus yang kaya aja, kayak orang gila, apalagi yang kere. Aslinya dunia, tapi udah dicolek sama syaitan. Jadi setan ini, dunia ini diumpamakan orang tua, giginya udah pasangan semua, ompong, keriput. Dunia ini, Rasulullah SAW ini apa? Orang jelek begini tapi kok dandanannya menor begini. Hadir dunia kata mereka. Itu dunia. Manggil Rasulullah dunia. Israna lahat aja gitu. Orang tua udah copot ini peot, keriput semuanya, tapi dia tambelin terus. Nah, terus manggil Rasulullah, Rasulullah nggak menghiraukan. Hanya itu sahabat tadi yang manggil anak, ngomong sama malaikat Jibril. Itu dunia, seandainya engkau menghampiri ya Rasulullah, menghampirinya, maka umatmu semuanya akan digulung oleh dunia. Jadi dunia itu udah tua aslinya kan, udah zaman bentar lagi bubar, habis nggak ada 100, 200, 300, bubar udah habis, sudah lama, udah tua. Awal nggak begini, anak bocah nggak begini. Awalnya waktu anak bocah ada bagaimana 1000 tahun yang lalu, bagaimana 2000 tahun yang lalu, ya Allah sehari lama banget dulu. Ademnya enak, panasnya nggak nyakitin, berkah semuanya dulu, berkah waktunya, berkah ini. Nah semakin hari keberkahan waktu, keberkahan umur semakin diambil sama Allah SWT. Adalah dengan adanya majelis ya, kita mengingat Allah, faham, duduk ini nikmat dari Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala selalu menambah keberkahan kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan kesabaran kita, keberkahan kalau kita belum sabar ditambah, ada diberi kesabaran, kalau sudah sabar ditambah sabarnya Allah Ta'ala. Dijadikan individu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan penuntut ilmu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dilupakan kita dengan dunia kita, tidak dilupakan kita dengan keadaan kita, tidak dilupakan kita dengan Allah wa Rasulih wal yaumil qiyamah, dengan keadaan-keadaan yang ada yang terjadi dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita dalam keimanan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala millati sayyidina rasulik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.